mantap sekali. Kembali lagi di Ngabdur. Ngobrol bareng Abdur, pelopor acara orang di channel orang bersama saya Abdur Asyad dan juga Cing Abdel Ahrian. Ini dia Mister kata Hipsi, Mister Cing Abdel. Dia bilang gitu. Tinggal ditambahin Mister doang. Iya, dia bilang gitu kan. Ya, next komentator from Mister Cing Abdel. Harusnya kan Mister Abdel aja. Ya. Prilap keren emang lo. Iya. Keren, Ini Dur. Cahya keren. saya udah kasih ya Makasih ya, Cahya, ya. amanahnya. Saya Cahya. udah kasih ke Cing Abdel. Dia tanya Cing Abdel XXL apa XL? Terus saya bilang, kayak Cing Abdel udah kurus deh, udah XL kayaknya sekarang. Betul. Alhamdulillah. Ini dia, udah. Tapi emang kelihatan sih Cing. Lebih seger. Serius lo? Serius. Demi Allah ini dari saya. Lebih seger. Ngomongin kurusnya Pak, sampai demi Nggak, Allah. saya takutnya Cing Abdel ngerasa kayak iya Abdur ini Nggak, doang. ya. Lebih Tapi apa karena ininya ya, outernya ya. Tapi serius sih, lebih nggak, seger. gue buka aja deh. Cuman kalau gara-gara seger gara-gara outer. Nah bukan, ini lebih seger lagi. Lebih seger lagi. Kelihatan. Lebih seger lagi. Ini outernya buat ini aja deh. Nah, thank you. Seger gak nih walau Tapi gini seger. doang? Seger. Kayak dari penglihatan saya dada lebih bidang. Kalau dulu tuh kayak Karena olahraga, Dur. Betul. Olahraga gue termasuk rutin. dulu tuh mungkin kayak gini. Sekarang tuh kayak tanpa kita sadari kayak lebih kebuka aja. Anjay, kebuka auranya. Jadi karena sering olahraga ya Cing Abdel ya. Iya. Jadi tanpa sadar kita bukan pengen menonjolkan gini, bukan, cuman lebih kepada Postur tubuh jadi postur tubuh berubah. berubah. Mungkin. Kalau kurus, karena gue selama bulan puasa kemarin, sahur daun-daunan. Oh kayak popon. Oh iya, popon juga Bukan daun-daunan tapi sahur tanpa nasi. Oh enggak. Ya alpukat kadang, kurma, apa Iya. gitu-gitu. Pokoknya Iya, tanpa nasi dia. Gue daun-daunan, jagung, Daun-daunan ini apa nih? apple. Apel. Iya, apa? Daun-daunan tuh yang hijau, gue juga nggak tahu namanya, tapi banyak lah daun itu dikasih sama Ria. Singkong. Bukan. Daun singkong mah sama Padang enaknya. Ya daun-daunan apa, Cing? Daun Masa apa Cing Abdel nggak tahu itu daun apa? Nggak tahu. Nah. Asal hijau aja. Ini Enggak, gua seledri, kan seledri. Bukan, daun-daunan yang gede gitu kayak yang salad-salad gitu loh. Daun jeruk. Gila daun jeruk. Lah iya makanya daun apa kan kalau kita makan kita tahu nih. Oh Ya. ini daun kol. Daun Daun selada. selada. Daun selada kali ya. Pokoknya yang hijau-hijau itu deh, hijau. Yang buat salad. Kan banyak tuh daun. Coba daun-daunan salad apa aja. Iya coba daun. Ah iya Nah, ini. ini. Yang biasa di lalapan itu tuh daun apa itu tuh? Iya. Nah, Kok jadi cewek? Ah ini daun apa ini nih? Selada Nah. ya? ada selada. Ada lagi kan bentuk yang lain kan. Hijau juga. Tapi bukan selada. Apa? Hah? Lotus. Lotus mah teratai, Dio. Lotus. Letuce kali. Letus. Bayam enggak. Kol ungu, anjay. Kan ini hijau. Kliker. Kan hijau ini ngomongnya tadi. Kok Pas bisa ya. Bayam muda. Mungkin ya dimasukin ya. Ya bayam sore. Ada. Tai gitu. Ada bayam sore. Itu yang tai gitu. Itu bayam sore. Oh iya. Astagfirullah. Iya ya. Kita pernah berada di masa itu. Iya. Bawang bombay. Oke. Bawang bombay. Nggak pakai manis. Nggak pakai manis. Jagung aja tutup dipipil. Iya. Tapi jagung tuh dasarnya manis. Emang manis? Makanya dia ada gula jagung. Dasarnya? Ada gula dari jagung. Ada gula dari jagung Iya, ya? jadi Tropicana Slim? ya, tapi si gula dari jagung tuh nggak Tidak seperti, semanis tebu lah. atau nasi. Ya. Oh ini, Mizuna, Nah, ya, kayak gini dah. bayam, Ya, kayak salad gini-gini. romane, Kayak gini-gini lah. salad iceberg. Ditambah apple, Selada iceberg tuh kayak kol ya? selada iceberg. Jajan kol itu. Mungkin ya. Emang kol kali Red ya? lolos, rosso. Ya. Bawahnya apa tuh? Selada apa tuh? Selada keriting, arugula. Macam-macam. Ya mungkin inilah ya Cing ya, yang Kayak Cing gitu-gitu. makan kali ya. Sama di apa di? Mayones, pakai mayones. Bukan mayones. Yogurt. Asoy.
melancarkan pencernaan. Betul, sama saus sambal banyak. Nah, yang penting saus sambal banyak, gue kayaknya makan apa aja gue total doyan. Pakai Harus sambal. itu doang, nggak pakai daging. Nggak pakai, kadang-kadang dikasih Irisan slice daging, tapi udah nggak berasa lah jadinya. Maksudnya? Iya, segitu banyak si daun-daunan itu ada slice daging, digigit nggak berasa daging kayaknya udah. Tapi ini selama 30 hari. 30 hari non-stop, tanpa henti, tanpa jeda, tanpa diselingi makanan lain, tanpa ini segala macam. Cing Abdel nggak makan nasi box aksi. Enggak, itu prasmanan dorong aksi. Masa nasi box, gila kali. Nah, prasmanannya Nggak ngambil lauk-lauknya. Nggak ngambil lauk-lauk. Dan selalu tepat waktu jam 3 paling lama. Jam 3 gue udah berhenti makan tuh. Man rokok sih emang. Rokok kok sulit gue ini. Rokok air putih tapi ya. Air putih banyak. Sampai duhur. Enggak ya, Pak. Duha. Sampai duha aja. Oh ya, masih aman. Tapi itu emang langsung turun. Langsung turun ya? Langsung turun. Karena bukanya gue lumayan barbar. Bukan barbar ya. Es kelapa. Tuh, gue kalau buka. Minum aja ada gulanya, es kelapa, oke. Iya, karena Cing Abdel waktu ke Apa? Tikum, pesan es kelapa. Oh iya. Es kelapa gue buat buka. Es kelapa buka. Es kelapa buka. Lupis. Tuh, bukaan gue tuh. Manis. Iya, manis. lupis. Nasi makan nasi? Nasi dikit. Oh, tetap ada nasi. Nasi dikit. Pokoknya jam 10 gue udah berhenti makan tuh. Ntar makan lagi jam 3 daun-daun. Daun-daunan itu. 30 hari itu turun memang langsung sih. Lepas dari puasa sekarang gimana? Masih? Ini karena kemarin diajak kuliner makan mie, makan nasi uduk. Aduh, pada enak-enak banget lagi, Dur. Pas lagi, baru pertama lagi syuting makan. Duh, enak-enak banget, Dur. Dur. Di Depok, Dur, ada bakso tetelan. Enak banget itu, Dur. Saya suka tetelan. Ya, maksudnya lo nggak usah pakai tetelannya dah. Baksonya enak banget. Dagingnya aja. Mie ayamnya juga enak. Apa namanya? Tetelan sobat. Di Depok mana nih? Turunan. Oh ya, deket tuh dari rumah. Turunan flyover. Sebentaran dikit ada sebelah kiri. Sebelah kiri di deretan ruko-ruko toko-toko itu lah ya. Iya, aduh enak banget, Dur. Kuahnya juga. Ntar coba deh. Dur, coba itu mantep tuh, Dur. Coba tuh. Sama nasi uduk. Ini Dur, nasi uduk Betawi yang masih pakai bungkusnya daun pisang segitiga gitu kayak gunung. Di Cipete. Cipete ya? Cipete. Punya emak orang Betawi, enak banget, Dur. Enak. Makan. Saya tuh ada dikasih tahu Cindy. Jadi Cindy tuh nonton di di TikTok. Ada di kontenin orang, kemudian kayaknya viral deh. Nasi uduk yang katanya tuh medok Betawi banget. Di mana? Ayo. Nah, ternyata deket banget sama rumah saya. Jadi Yoyo. Bukan. Jadi dia gerobak hijau gitu. Oh, gerobak. Dia bukanya cuma malam doang. Dia buka. Dan itu tuh deket banget dari rumah saya. Ternyata saya bilang, oh ternyata deket rumah saya ada yang viral. Apa namanya? Man. Nasi uduk mah. Mangkal apa? Tidak, gerobak tetap aja di situ. Gerobaknya ditinggal terus? Iya. Kayaknya itu rumahnya dia juga deh. Oh. Ntar saya fotoin ya, ke Cing Abdel ya. Atau ntar kalau Cindy, ini saya minta. Lauknya apa? Link. Nah, saya belum coba. Oh. Kami lewat terus, kayak buka terus ini. Ayo kita terus pakai sambal kacang nggak? Nah, nggak tahu nih. Terus hari Minggu kemarin, pokoknya pas hari Minggu, malam-malam, makanan udah habis. Terus kayak, makan apa ya? Ih, nasi uduk kali ya? Yang itu. Yang kemarin-kemarin kita lewat buka mulut tuh. Oh ya boleh. Kesana kami. Ketutup ternyata hari Minggu. Jadi dia buka Senin sampai Sabtu doang. Di situ juga ada tuh yang enak, nasi uduk Yoyo. Nah iya, yang Cing Abdel pernah cerita, yang dekat Pitara-Pitara itu. Iya. Cuman saya belum tahu. Kita lewat. Ntar ya, saya kasih tahu ya. Iya. Tapi ntar Betawi katanya. gimana kulidel-kulidelnya dong? Gimana ininya dong? Gak apa-apa kok, Daun-daunannya. makan itu doang. Habis itu gue nggak makan lagi. Oh, oke. Makan sekali ya udah nggak apa-apa. Oke, cuman ya berasa sih lebih segar, keren. Menolak muda. Nah, gue tuh. Show gue tanggal 31 Oktober 2026.
Satu doang ya? Satu doang udah. Situ. Nggak ke Jepang, ke mana? Enggak. Udah itu aja udah tuh deh. Menolak muda 31 Oktober 31 ya? Oktober. Keren. Lo ada di mana tuh 31 Saya Oktober? iya di kota Pas. Anak Lama Kera lagi jalan juga teman-teman itu. Anak Lama Kera jalan mulai dari 26 September di Surabaya. Ada 10 kota. Surabaya, Makassar, Jogja, Pontianak, Semarang, Banjarmasin. Salah. Surabaya. Cara bacanya itu Surabaya. Habis itu Jogja dulu. Surabaya, Jogja, Semarang, Bandung, Bogor. Kemudian Makassar, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, kemudian Jakarta. Itu 31 semuanya Oktober lo lagi di mana? 31 Oktober berarti saya lagi di Pontianak, Cing. Sorry banget nih. Tapi Cing, teman-teman kalau pengen nonton Abdel Teman versi baru, udah ada belum di YouTube? Udah ada kan? Udah ada, nonton. Abdel Temon. Di situ Temonnya ganteng banget, Abdelnya hitam banget. Itu teman-teman bisa nonton di YouTube ya. Di YouTube. Tiket saya bisa beli di Anak Lama Kera. Anak Lama Kera. AbdulArsyad.com teman-teman ya. Iya. Terima kasih banyak. Tiket gue belum. Bulan Mei. Ya, dan ini merchandise-nya, sampelnya ini teman-teman. Anak Lama Kera. Anak Lama Kera. Ini sampelnya nanti Bisa sudah mulai dicetak nanti. Jakarta di mana, Dur? Di Casablanca Hall. Casablanca. 3.000 dong. 3.000 betul. Wah, gokil. Saya mengikuti sarannya Bang Panji. Bang Panji bilang, ayo berani yuk 3.000. Bismillah deh gitu. Ya. Masya Allah. Bismillah. Nah itu teman-teman, jadi jangan lupa dibeli tiketnya. Yang early bird tuh, kita tayang hari Minggu besok ya? Iya. Hari Minggu besok tanggal berapa ya? Tanggal 26 April. Nah ini masih early bird. Pre-sale-nya tuh nanti tanggal 11 Mei sampai 28 Juni. Normalnya nanti 29 Juni sampai dengan hari di mana show di Show-nya, kota masing-masing itu. kota. Masing-masing kota. Early bird berarti berapa lama, Dur? Early bird ini dari 6 April sampai 10 Mei. Oh. Nah ini yang beberapa sudah sold out yang early bird beberapa kota, tapi beberapa kota juga belum. Coba balikin Bang. Balikin ke ini. Balikin slang. Bukan yang ini. Bukan yang di peanut. Di bawah coba. Sorry. Pontianak sold out. Sorry. Sorry. Coba naikin. Sorry. Nah itu. Buktiin tuh. 3.000 orang tuh coba. Geser gambar. Nah itu dia. Yang tiket early bird yang udah sold out itu ada Surabaya, Makassar, Pontianak, Banjarmasin, Bandung, Bogor. Oke. Nah masih ada yang early bird kalau teman-teman mau beli itu yang Yogyakarta, Semarang, Balikpapan, sama Jakarta. Oh. Sebelum masuk ke periode pre-sale. Pre-sale. Pre-sale nanti harganya agak lebih mahal. Kalau yang ini kan 9 kota yang lain selain Jakarta itu kan 135.000. Kalau nanti pre-sale jadi 185.000 kalau nggak salah. Oke. Ya itulah. Bagaimana Cing Abdel? Suci 12. Saya di Suci kali ini tuh bener-bener saya nontonin dari awal. Bener-bener saya nontonin dari awal. Kalau Suci sebelum ini kan kadang udah 7 besar baru saya mulai nonton. Tapi kalau ini hampir pastikan setiap minggu saya nonton via YouTube. Nah, gue nggak nonton tayangannya sih, Dur. Tayangannya gue nonton. Belum. Ya Cing Abdel kan ada di situ, ngapain? Maksudnya jadi di tayangannya itu kayak apa gitu. Kan sangat beda kan, Dur? Ya. Sangat beda apa yang pas lagi syuting sama yang ditayang, entah tapi angle berasa kamera, editing segala macem. Berasa potongan-potongannya. Nah, mungkin ya. Tapi saya sadar ini maksudnya kan mungkin secara durasi diberikan bahwa program ini cuma sejam misalkan ya. Dia sejam ya, Dur? Kurang tahu saya. Iya. 2 jam. Misal 2 jam. Tapi kan candaannya MC, host kita, komentator juri, segala macam itu mungkin secara body 3 jam. Mau nggak mau kan harus diedit jadi 2 jam tuh. Jadi emang berasa kayaknya abis Regan ngomong ini harusnya ada balasan nggak sih? Langsung panggil komik ternyata. Oh gitu. Terus juri itu
kadang kayak 2 orang nih tampil, kan ada tuh yang 2 orang langsung tampil langsung dikomentarin. Ya, yang di tayangannya itu kayak Cing Abdel ngomentarin misalkan si A dan si B. Komentar Cing Abdel cuma untuk si B doang, si A-nya nggak tayang. Nanti yang si A-nya itu diambil dari punya Om Indro. Om Indro nggak ngomentarin si B gitu. Iya. Jadi kayak berasa kayak potong aja, jadi kayak kita ngerasa kayak kita pengen loh denger Cing Abdel komentarin yang ini, cuman ternyata nggak ada. Cuman komentarin yang B gitu. Mungkin keterbatasan waktu. Iya, keterbatasan waktu. Saya paham kok. Kecuali memang dibebasin ya sama Kompas TV-nya secara ininya dibebasin kayak nggak apa-apa deh, Suci 3 jam apa pokoknya sebisanya deh kayak gitu. Karena syutingnya sendiri kan kayaknya minimal 3 jam deh. Iya. Syutingnya minimal Pasti. 3 jam itu ya. Jadi sebenarnya segitu banyak terus sama dia harus Betul. ditrim banyak yang memang agak Betul, ngetrim banyak. Paling berasa tuh di juri sama di MC. Iya. MC lagi host itu. host ya. Di Karena- potong-potongannya. Betul, karena saya ngerasa kayak nggak mungkin ini 3 orang ini ngomong lurus-lurus doang gitu. Iya. Pasti Betul. ada aja bercandaannya, entah dia godain Radit kah, dia godain Cing Abdel kah. Tapi itu menurut gua perlu ya pada saat syuting ya. Menjaga atmosfernya supaya tetap enak. Betul. Gitu. Betul. Dibanding wah, buru-buru tuh kasihan suasananya gitu. Betul. Penonton juga nggak nyantai akhirnya Betul. gitu. Jadi memang ya syutingnya emang begitu aja udah karena perlu vibes yang jenaka terus gitu. Jadi memang saya secara materi komik nggak ada isu. Menurut saya kayaknya nggak dipotong deh itu. Iya. Kayaknya ya. Itu Iya. kayaknya bersih-bersih aja. Cuman yang tektokan MC, juri dan segala macam itu yang saya akhirnya tidak merasakan vibes-nya penonton langsung. Iya, Vibes betul. di bawah acara Di bawah, ini iya. dengan jenaka itu. Iya. Itu sih. Tapi sejauh ini keren-keren. Saya melihat ini menurut saya Cing Abdel Iya. ya. Suci 12 yang saat ini itu dibanding Suci sebelumnya yang ada Monyet Logika ya? Siapa ya namanya? Oh, Firza Monyet. Iya, dulu namanya Firza Firza Monyet. Logika. Firza Logika. Kok Monyet Logika sih? Firza Pangeran dulu kita Firza udah. Pangeran kita kasih. Iya, udah kasih. Tapi Firza Logika bagus juga. Iya, Firza Logika bagus ya. Firza Logika AW sekarang. Iya. Kok awe? Aman Awali. Oh, tapi dia udah Aman bungkus. Enggak. 99 nama cinta. Iya, apa tapi Aman Awali dia? udah bungkus. Udah bungkus juga. Udah bungkus dia. juga Udah katanya kesian. gitu. Iya. Oh, Dulu kan satu dia tahun deh. dia itu kan dia pernah promo di sini kan. Promo spesial show-nya kita sama Ngabdur datang ke sini Iya dulu dalam ya. rangka promo. Korban Ibu Kota. Korban Nama show-nya kalau nggak salah waktu itu yang dia promo. betul. Korban di ibu kota. Tahu nggak yang nonton berapa? Yang beli 11 kalau nggak salah ya. Yang datang 3. 3-3 dari kita, dari Penonton Ngabdur. Makanya saya itu terima kasih banyak buat penonton Ngabdurian tuh. Emang views kita tuh tidak sebanyak podcast lain, Iya. tapi militansinya, Cing. 3 kali Rihlab itu sudah umroh ya 3 kali, alhamdulillah mengantarkan jamaah. Itu rata-rata 3 ini didominasi Ngabdurian sampai militansi Ngabdurian mah nggak usah diragukan. iya, sampai konsistensi Abdurnya yang harus kita ya kan kemarin kan kita break iya puasa kita Iya. kejar akhirat dulu, terus Betul, habis itu betul, ke betul. umroh. betul kita benar-benar syuting karena kita pengen syuting aja jadi lebih enak itu Dur, Ya. lebih enak berininya. Ya. Terus artinya maksudnya sampai Cahya itu sampai ngerasa kayak banyak ya bangnya yang sebenarnya saya nggak tahu juga Cahya. Tapi nggak tahu program itu kenapa ya kok orang suka nonton. Maksud saya ngobrol aja cuma nggak ada ilmu-ilmunya. Tapi ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, maksudnya balik lagi yang tadi. Oke. Saya merasa dibanding Suci 11 lebih berwarna secara tipikal komik. Suci 11. Suci 11. Oke. Suci 12 ini cenderung mirip. Oke. Maksudnya kalau saya lihat dari finalis nggak ada yang seaneh Suci 11. Oke. Iya nggak sih? Suci 11 tuh Ada Firza Logika. Firza Logika.
Rizky Prasetya. Iya. Yang ketiga BUMN itu Ronaldo. Aldo ya. Aldo. Ya paling ya. Maksudnya kalau secara ini ada yang absurd, Ya. ada yang aneh, Iya. ada yang lurus-lurus aja. Iya, Nah, iya. Suci 12 ini di kacamata saya semuanya komika lurus. Oke. Ya komika pada umumnya, setup punchline gitu. Ya. Nggak ada yang kayak Firza logikanya. Tapi katanya lo lebih suka Suci 12. Tadi lo ngomong gak sih? Saya Di- ngikutin. Iya, enggak yang ngomong ya. Ada ngomong lo, kenapa lo jadi lebih suka sama peserta di Suci 12? Enggak, saya bilang suci dibanding Suci 12 dan Suci 11 lebih berwarna Suci 11. Iya, tapi lo lebih suka Suci 12 karena tadi lo mau memperbandingkan, Masa saya ngomong? walaupun Suci 11 lebih berwarna ya, tapi Suci 12 kenapa gitu? Ada gitu. Ada Oh, kayaknya enggak, ya. salah. Berarti saya salah ngomong. Apa Maksud gue saya, yang salah? dari Mantap. yang saya lihat Suci 12 ini dibanding dengan Suci 11 lebih berwarna Suci 11. Oke. Suci 12 itu rata-rata komikanya hampir sama kayak kita lah. Oke. Mainnya tuh normal. Komika-komika normal semuanya nih Suci 12 nih. Kalau Suci 11 juga normal, Firza doang yang enggak. Iya, makanya kan. Iya. Jadi ada warnanya. Langsung berwarna gara-gara dia satu. Jadi ada nah makanya saya berpikir Suci 12 itu seandainya Hakim itu lolos pre-show, mungkin tingkatnya jadi sama kayak Suci 11. Jadi ada pembeda. Ada pembeda ya. Iya. Iya. Cuman kasihan dia tidak lolos. Iya. Kita balikan keadaan. Ini kan kalau di Instagram media, Bos Bongkeng, kita balikan keadaan gitu. Akhirnya dia balik ke Bekasi bener. Tapi padahal waktu di pre-show tuh menurut saya lucu-lucu aja sih. Iya gue. Cuman mungkin pertimbangan ini ya. Secara materi apa gimana sih saya nggak paham juga sih. Mungkin ada kalau menurut gue karena Itu udah Cing Abdul belum? Udah. Nah, itu pertimbangannya apa waktu itu? Kan ini lo boleh nih lucu nih. Tapi yang menentukan lolos enggak kan juri. Nah, Jadi menurut gue lo tampil pertama kali nih. Kalau lo suci, lo tampil buat juri udah. Gimana caranya? Orang yang menentukan. Lo ketawa banyak-banyak juga kalau kata jurinya kagak. Menurut juri kagak. Nggak masuk deh di gue nih. Kok pada ketawa sih gitu. Kan tetap kecil. Mana kalau di suci ya bener-beneran nih. Begitu kita nyodorin nilai. Ya udah siapa yang paling bawah? Ya udah dia out. Gitu. Udah nggak ada dipikirin ini lagi gimana nih, oh dia ada potensinya nih, ada nih. Agak udah yang malam ini jelek keluar gitu. nggak ada ini ya, apa istilahnya tuh? Maksud saya mungkin ya beberapa juri kali belum tahu kali ya mainannya Hakim kali ya. Mungkin ya itu mungkin. Kalau Cing Abdul kan udah tahu. Iya. Mungkin yang lain kaget kali ini apa, Ini apa? gitu. Sama kayak kasusnya Ripai mungkin ya. Mungkin. Beberapa juri kayak masih ngeraba. Dua kata lucu Iya, tuh. ini lucunya di mana gitu. Iya, iya. Padahal buat kita yang sering nonton udah tahu mainannya, Iya. ini lucu banget gitu. Iya. Ripai mah waktu yang pertama kali ya, gue sempet, aduh Ripai masuk apa enggak nih ya gitu ya. Kalau mainin dua kata lucu, tapi dia di pre-show atau di pre-show berarti. Ya. Dia pintar banget membungkus dua kata lucu itu sama ngeraciknya. Iya. Pinter itu Iya, gitu. iya, Pinter ya kalau ininya. Jadi dapat dah tuh. Menurut gue ya, Ripai yang di show yang keberapa pertama ya? Show pertama dia keluar. Show pertama ya, show pertama. Karena dia ngebuka langsung dengan dua kata lucu. Tapi sejujurnya ya dari penonton ya. Tapi lucu. Lucu. Nah iya, tapi lucu. Tapi sekali lagi, lo dinilai sama juri. Yang perlu lo ambil respect-nya dulu, gimana supaya bisa tahu bahwa itu tuh lucu. Sekarang mah kalau Ripai tanpa konteks ngomong dua kata lucu juga orang kita ketawa. Iya. Orang yang berduduk apaan sih main ke rumah Virgon gitu. Iya. Kita ketawa kalau ngomong ya. Dari mana? Dari rumah Virgon. Lucu gitu. Lucu itu. Kok ke rumah Virgon? Saya tuh sampai habis saya nonton gitu ya. Maksudnya ini teman semua lah ya, nggak apa-apa lah ya. Maksudnya habis saya nonton gitu ya.
Saya nonton, ini man, Andri Sakti nih harus keluar. Gak apa, Andri Sakti kan stand Depok, bareng-bareng. Iya, Maksud iya. saya waktu nonton, saya rasa, oke, Alma menurut saya, karena ini, makanya saya itu ngerasa kalau misalkan saya jadi juri suci ya, saya itu nggak bisa objektif menurut saya, kalau saya. Karena saya itu tahu latar belakang komik-komik ini. Iya. Nah, Alma tuh latar belakang itu dalam artian kita tahu beat-beatnya dia gitu. Nah, menurut saya Alma tuh di show 1 itu, pendapat pribadi saya, salah set aja itu. Salah pilih materi dia. Dia punya... Salah pilih materi. Bukan salah penempatan, bukan salah nyusunnya gitu, bukan. Kayaknya salah pilih materi deh. Padahal dia punya lebih banyak materi yang lebih gerger gitu. Cuman mungkin karena itu ditemain nggak sih, Dur? Apa bebas ya? Bebas ya? Masih bebas. Masih bebas ya? Mungkin ya itu. Ya, oke, Alma, oke. Cuman ketika Ripai itu saya bandingin Ripai sama Andri Sakti ya. Ripai tawanya lebih banyak ini, lebih lucu. Dan saya nonton juga saya ketawa gitu. Ini Andri Sakti harusnya ente ini yang keluar. Tapi lolos dia. Nah, saya itu berharap mungkin kalau misalkan ya Suci itu tidak dibatasi secara programnya ya. Tidak dibatasi 10 episode aja atau 12 episode mungkin ya. Itu saya tuh pengen kayak juri-juri itu punya apa istilahnya tuh. Jadi ada satu sistem. Wild card. Iya, yang bisa menyelamatkan orang. Veto-veto gitulah. Hak veto juri. Gitu. Jadi kayak misalkan Cing Abdel tuh ngerasa kayak taruhlah jangan yang sekarang. Taruhlah misalkan ada Zahra Petani gitu ya. Terus kita tahu kayak ini Zahra Petani bagus banget kok. Saya yakin kalau dia mau kayak minggu ini dia jelek, tapi minggu depan nih saya tahu dia punya materi yang lebih bagus. Saya kasih wild card deh gitu. Apa? Hak veto saya gitu buat menyelamatkan dia. Misalkan ya, kalau ada kayak gitu tuh oke juga sih. Jadi nggak jadi pulang deh ini nih. Iya. Dalam satu episode tuh nggak ada yang pulang karena ada hak veto dari juri. Iya. Masing-masing punya satu kesempatan. Betul. Untuk menyelamatkan Seru orang. juga sih. Seru juga ya. Tapi emang episode harus nambah. Iya. Coba Ya, Kompas di... itu akan Oke tuh. impact pada produksian, Iya. biaya produksian, biaya apa. Iya. Ya, cuman kalau ada kayak gitu, kayak seru juga gitu. Karena saya ngeliat kayak, misalnya kayak Ripai itu, kayaknya kalau ada hak veto gitu, bisa itu dia diselamatin. Terus kemarin siapa? Ili ya. Wah, Ili itu saya nonton, saya ini cing. Keringet saya Iya, langsung. gue juga, Dur. Ih, berasa banget sayanya kayak, ya Allah. Di tayangannya pas ngeblanknya ditayangin nggak? Ditayangin. Pas diemnya? Iya. Diam sampai penonton tepuk tangan itu. Saya nonton tuh di mobil kan lagi jalan kayak aduh. Saya pause, gak berani lanjutin saya. Karena kita tahu rasanya kayak apa di situ. Kompetisi loh, aduh. Itu yang pembacaan nilai terakhir dia udah nunduk aja karena dia udah tahu itu. Udah maaf lagi, kecuali ada komika lain ngeblank ya. Ah itu Ili kalau nggak ngeblank, Andri Sakti itu yang keluar. Iya. Andri Sakti lu, emang lu. Udah dikasih lolos, nggak ada perubahan-perubahannya lu. Nah Andri Sakti itu juga saya ini heran juga maksudnya dia tuh punya materi yang bagus-bagus loh. Yeah. Apa dia tulis materi baru apa gimana? Apa? Lele MBG. Itu kan Cing Abdul kasih komentar tuh, lu jadi 2 kali. Apa? Itu Lele MBG-nya itu. Emang apa sih gua komen apa? Yang lo ini. Maksudnya jangan bikin penonton berpikir 2 kali. Kalau nggak salah. Ya penampilan saya kemarin ya. Setelah penampilan saya dihujat sama orang, terus orang ketawa karena mengamini, orang pada tahu itu. Kemudian ya penampilan saya kemarin kayak saya bawa materi Lele MBG mentah. Nah, jadi terus yang Abdul bilang jadinya orang udah ketawa karena tahu itu apa, cuman jadinya penonton berpikir 2 kali gitu. Kalau nggak salah secara kayak penampilan lo kayak Lele MBG masih mentah gitu ya? Ya. Oh. Pokoknya secara struktur kalimatnya itu jadi 2 kali memang benar. Secara orang berpikirnya. Nah itu Ili kalau lancar-lancar aja mainnya ya. Iya.
Andri Sakti yang keluar. Emang doa istri, emang doa istri Andri Sakti. Nah itu, saya tuh waktu nonton Ili, yang saya rasakan, dia ada belibet di awal-awal. Iya. Nah di situ saya tuh ngerasa, kayaknya dia nih ngelompatin beat deh. Mungkin ada kayak A, B, harusnya C dulu, tapi karena belibet, dan ini dia lompatlah ke D. Gede. Yang menyebabkan akhirnya kayak bingung, habis ini apa ya? Gitu ya. Itu yang prediksi saya. Iya. Karena kita sering sekali mengalami itu. Ketika kita belibet, kita lompatin beat. Terus habis itu beat baru kita bikin kayak, oh iya saya kelupaan itu. Iya. Masih enak kalau kita ingat, oh iya saya lompat beat ini. Kita bridging lagi balik ke itu. Iya. Cuman pada waktu itu. Akan lebih kacau kalau misalnya kita ngelompatin C, lupa. Terus kita masukin ke D. Padahal D itu harus ngelewatin C dulu. Betul. Anjir itu udah bingung tuh. Gimana caranya? Saya sering kayak gitu juga. Iya. Saya nyampein gimana ya? Ya yang ini belum diceritain ini gitu. orang nggak nyambung yang Iya. di sini. Iya. Nah, menurut saya Ili mengalami itu. Oh, iya. Akhirnya dia ngeblend tuh. Kasihan sih. Tapi dia baru loh, Dur. Katanya. Iya, baru 2 bulan. Saya baru tahu dari host juga yang ngomong, Hifsi apa Rigen itu. Baru 2 bulan di Cikarang. Sebelum dia jatuh. Ikut senap Jaktim ternyata. Sebelumnya Jaktim, terus pindah ke stand Cikarang. Baru 2 bulan. Untuk orang yang baru open mic 2 bulan ya, Il itu ya artikulasinya, Iya. intonasinya bagus. Cara ngomong, sama kayak Alma. Maksudnya intonasinya, cara ngomongnya itu bagus. Alma mah jelas banget ininya. Jelas. Ya. Emosinya juga. Ya, Jadi, mungkin dia memang salah ambil beat kali ya. Dari segitu banyak yang dia punya. mungkin, iya. Saya juga ngerasa begitu. Iya. Mungkin keliru strategi beatnya aja. Tapi emang sulit ditebak sih Dur ya sebenarnya. Iya. Kita nggak bisa lah nih. Ini bagus nih, besok lo akan bagus enggak. Betul. Kita juga bisa berkomentar karena memang sudah kejadian Sudah aja. kejadian, iya. Karena banyak banget yang paling bagus minggu ini, besoknya jadi bottom 3 ada kan? Iya. Seri, kayak yang kita ambil yang dulu Bonar 2 kali udah dar 3 kali langsung berak. Iya. Bisa ngedrop banget. Iya. Betul, Entah betul. karena penontonnya beda-beda gitu, entah Iya. karena ini. Benar. Rizky Ambon juga ya? Rizky Ambon kemarin bottom 3 dia ini, yang Ili keluar itu, saya nonton. Iya, berdua emang lagi jelek banget ya. Rizky Ambon sama Andri. Iya, Rizky Ambon, Andri Sakti sama Ili. Iya. Ili yang keluar. Iya. Nah, kalau Rizky Ambon, Rizky Ambon sebelumnya kan kompor gas. Tapi gua ngerasa bersalah dah. Jadi sebelum Rizky Ambon nih tampil, kan kita tadi backstage ada tuh di Usmar kan, ya, lewat belakang panggung jadinya, Ya. bukan lewat depan. ya, Lewat itu dari toilet mau ke stage, Oke. lewat belakang panggung. Kan banyak komik yang lagi itu tuh. balanin. Ada Rizky Ambon gitu. Gue sambil lewat, gila kemarin ini. Sarjan kayak Bonar aja, gue bilang gitu. Ya sih. Langsung ini kena mentalnya itu. Aduh, gue rasa. Cing Abdul lagi yang ngomong. Kalau Abdul yang ngomong mungkin dia biasa. Gue langsung. Fitnah-fitnah mungkin. Iya. Karena gue pede aja dia bakal bagus gitu, Dur. Karena dia nyat ini. Ya Allah, gue langsung pas dia jelek. Ya Allah dia. Gue jahat juga sih ininya. Kadang-kadang kita bercanda gitu jahat, Dur, sebenarnya, Dur. Betul, betul. Jahat itu. Betul. Karena kadang. Buat kita enak sih gitu. Buat kita enak tapi buat orang. Iya, benar. Kadang kita nggak tahu posisi mentalnya orang lagi di mana gitu. Iya. Gue inget banget itu, gue lagi turun di tangga, dia lagi gitu. Sarjan kayak Bonar aja. Ya Allah. Terjadi. Iya. Nah, itu juga saya ngerasa Rizky Ambon keliru materi menurut saya. Salah bayin. Kita tahu ini orang sekali berapa di komunitas ya, maksudnya materi-materinya. Bahkan bukan hanya materi, kemampuan menulisnya dia juga baik banget.
Delivernya juga dia cakep ya. Iya, cakep. Nah, Ya. menurut saya dia keliru meramunya aja. Kalau Cing Abdel kan komentarnya, lu kenalin Sahat, Yudi sama siapa gitu satunya. Kita nggak ngerti itu siapa dan segala macam. Kalau dari Radit bilang, itu cuma cerita lucu yang memang secara pengalamannya lucu, tapi begitu diceritakan belum tentu selucu pengalamannya. Nah, saya menggabungkan dua komentar itu, kemudian saya ngerasa kayak ini karena emang kurang lucu aja. Seandainya kalau itu lucu gitu, orang akan mengamini aja gitu kemunculan teman-temannya ini gitu. Itu sih, tidak selucu ini ketika Ratanca mengeluarkan teman-temannya yang tukang roti, tukang ini gitu. Ya walaupun memang kita kebayang juga ya tukang roti kayak apa, tukang apa namanya, cilung kayak apa, burger kayak apa gitu. Iya. Kebantu dengan itu, tapi memang itu secara ini juga lucu. Lucu banget itu Ratanca itu. Lucu banget sih, itu lucu banget sih. Maksudnya kalian tuh ini POV yang menurut saya mahal banget itu kalau dia gali ya. Dia gali bisa jadi 5 menit sendiri, itu yang premis yang mahal banget menurut saya. Kalian tuh berteman karena pengen temenan. Kalau saya nggak pengen berteman, cuma karena emang kalian pernah nggak sih berteman tapi nggak pengen berteman sebenarnya. Cuma karena situasi dan kondisi ya, aja keterpaksaan membuat aja ya. kami jadi berteman. Jadi circle. Itu lucu sih. Orang lain bikin podcast karena emang pengen bikin podcast. Kalau ini enggak, kami pengen ngobrol. Kami ngobrol bukan karena pengen ngobrol gitu. Itu Ratanca. Lebih-lebihnya oke sih. Yang saya lihat ya. Tapi emang kalau ini dengerin komen Radit, kita selalu nambah ilmu. Radit bisa gitu ya. Iya. Bisa gitu ya. Emang cerdas orang itu emang. Bisa gitu ya, maksudnya. Ada lagi aja ilmunya yang baru. Ada lagi aja gitu. Dia, bisa, ya? Bang Panji. Iya. Tapi ini sejujurnya ini bukan karena Cing Abdel ya. Cuman ini POV aja? POV saya sebagai penonton ya. Komentar Cing Abdel tuh masuk juga. Saya tuh ngerasa kayak itu juga yang saya rasakan. Sebagai penonton Sebagai berarti penonton. Ya? Iya benar. Artinya mewakili juga. Oke lah gitu. Artinya saya mikir kayak nggak sia-sia Cing Abdel nih bikin 3 spesial. Berapa sih? Udah berapa? 3. Udah 3 spesial. Mau 4 Jadi sekarang. Cing Abdel tuh udah ikut merasakan apa yang dirasakan komik. Iya lah. Karena kita praktisi juga ya. Iya. Ya kayak, tapi ya benar kata Cing Abdel, yang semuanya tuh misteri gitu, Iya. nggak bisa ditebak. Nggak bisa ditebak, betul. Kita ngomong ini bukan karena kita jago teman-teman, karena udah terjadi aja. Iya. Jadi kita menganalisa yang udah terjadi. Tapi kan kalau kita berada di posisi itu, saya juga mungkin ngebom juga gitu. Iya. Susahnya lagi stand up itu kadang-kadang penonton juga jadi syarat supaya beat itu jalan. Jadi begitu kita punya model beat yang sama dengan penonton yang beda, belum tentu dapat karena besoknya datang penonton baru yang kadang nggak tahu konteks. Iya. Ya kalau ada penonton yang sama yang udah tahu konteks kita pernah ngapain, pernah ini keluarin premis aja baru, keinget sama yang kemarin-kemarin, udah bisa bikin ketawa. Nah, kesulitan itu juga kalau kata gue. Iya benar banget. Kalau kita relatif lebih mudah kalau kita nonton di penonton kita sendiri. Karena paling nggak penonton itu udah tahu lah backstory kita kayak gimana. Iya. Jadi kita nyebutin, misalnya ya kalau kita ngomong Pejuang Setrika, yang nonton adalah orang Ngabdurian, orang langsung udah relate. Dibanding penonton baru, kita harus jelasin dulu Pejuang Setrika itu apa. Kalau saya misalnya tampil di Suci, saya ngomong Pejuang Setrika, harus penjelasan. Harus penjelasan dulu baru orang relate. Iya. Dan itu waktu 5 menit doang. Itu salah satunya juga tuh. Iya. 5 menit untuk bikin der. Waduh. Untung gue juri, bukan. Iya itu sih. Jadi pokok teman-teman pada saat taping ini yang saya tahu yang
yang sudah tayang itu sampai Ili Close Mic. Jadi sesudahnya saya belum tahu, jadi kita belum bisa bahas. Saya sudah tahu sih sebenarnya, cuman karena belum tayang kita nggak bisa bahas. Cuman sampai yang di Ili itu emang susah ngeblank sih. Iya, ngeblank dan ngeblank terlalu lama. Iya, Baru kalau nggak salah dia sisa 2 menit 13 detik atau apa. Iya masih setengah perjalanan. Terlalu lama. Terlalu banyak dikurangi nilainya. Mungkin yang 2 menit dia tampil bagus ya. Tapi karena ngeblank akhirnya dikuranginnya banyak tuh. Karena ngeblanknya ini gitu. Iya. Yang penampilan yang pada saat yang ini, yang minggunya yang Ili keluar ini juga ini, yang show 2. Mukmin bagus. Saya secara pribadi ya, maksudnya Mukmin bagus. Layak kompor gas itu harusnya ya, menurut saya. Layak kompor gas juga sama kayak Eja. Cuman nggak tahu, Pade mungkin lagi irit. Kompor gas mungkin gas mahal kali ya. Baru naik loh gas. Oh gas sudah naik. Naik 40.000 ya man. Naik 40.000 gas, yang 12 kilo. Dari 190-an ke 240-an. Wow. Naik semua Dur, udah naik semua Dur sekarang. Iya ya. Ya gimana? Gue bensin naik aman lah, mobil listrik. Tapi yang lain naik juga. Listrik naik begitu naik. Semuanya naik. Semuanya naik. Karena Lo bensin pakai apa? Pertamax. Oh, masih nggak naik kalau itu. Motor baru Pertamax turbo. Naik 6.000. Iya. Sekarang yang lagi ini yang mobilnya pada diesel. Iya ya Pak, dan lagi dieselnya naiknya juga 20.000 berapa gitu. Iya kasihan juga. Padahal selama ini diesel tuh yang paling murah ya. Enggak sih ada Dex memang agak mahal ya. Oh. Dexlite masih ini, cuma naik banget sih emang itu. Kalau pakai solar busuk emang murah, subsidi ya. Oh. Masih ada kan yang mana itu? Solbus. Masih cuma buat itu pakai barcode. Pakai barcode. Oh sama kayak Pertalite. Pertalite. Iya. Ya itu. Nah, Mukmin menurut saya bagus juga itu. Iya. Di situ. Tapi gue senang yang Suci 12 ini cerdas orangnya. Kalau menurut gue ya. Ngambil POV-nya pinter-pinter. Maksudnya karena nggak ada Firza logikanya, jadi Cina bilang itu. Maksudnya Suci 11 kalau nggak ada Firza juga kan pinter-pinter. POV-nya cara membawakannya tuh mungkin hampir seragam lah kalau kata gue ya ini ya. Sama ya. Cuma memang pada pinter ngambil POV. Pada pinter ngambil POV. Tinggal tebel apa enggak aja sih punchline-nya. Cuman ngambil POV-nya dia udah lucu-lucu nih orang-orang ini gitu. Benar. Oh ada satu hal yang saya dapat ilmu dari materinya Eja. Waktu show 1 kalau nggak salah. Saya baru tahu kalau hewan-hewan di mall itu namanya zoom move. Oh yang ini jalanan? Iya, saya baru tahu. Zoom move? Iya, di materinya dia bawa kan. Iya, masa lu baru tahu itu namanya zoom move? Iya, saya baru tahu. Saya pikir itu di mana-mana juga zoom move. Karena zoom move itu kayak perusahaannya deh. Nama kayak zoo itu kan dari zoo kebun binatang kan? Kebun binatang yang bergerak maksudnya kan? Iya. Ini kayak Toys Kingdom gitu. Ada kan di mana-mana tuh. Iya. Nah, ini zoom move juga ada di mana-mana suatu perusahaan tuh kayaknya. Koinnya sama. Udah pakai di mana aja koinnya bisa. Zoom move itu. Playground ya. Kuat ya, gua aja kuat. Iya, orang kita naik aja bisa. Iya. Dia bisa dikencengin, bisa diinin, Dur. Iya. Bisa di speednya, bisa di Betul. Saya sering naik di DTC ini sama Mada dulu. Cuman saya nggak tahu kalau namanya zoom move. Nah, saya dapat ilmu kosakata ini dari materinya Eja. Zoom move. Jadi saya tahu, oh namanya zoom move. Dulu pakai koin, sekarang pakai kartu kalau nggak salah dulu. Betul. Udah pakai kartu? Ya. Iya. Kalau DTC belum pakai kartu, DTC itu bayar aja. Oh bayar? Bayar. 2 putaran 20.000 apa kalau nggak salah. Jadi kita bayar 20.000 udah kita putar 2 kali. Oh.
Ntar Ini pakai kartu, berhenti. ada pakai kartu. Udah Itu. keren. Mesinnya bagus, dia mah kuat. Waktu gue 100 kilo aja dia kuat, Ya. masih kuat. Dewangga gimana Mas Abdul Dewangga? Nah, Dewangga nih favorit saya nih ya. Ya. Karena komunitas barang di Stand Up Indo Malang, saya sangat berharap Dewangga bergerak sejauh mungkin. Cuman memang jujur belum terlalu napak ininya. Dewangga. Materinya iya. Di beberapa penampilannya ini masih hit and miss. Ada yang kurang. Apa yang harus diperbaiki menurut lo kalau Dewangga? Ini menurut saya ya. Ya. Menurut saya argumentasinya dikuatin sih. Di Dewangga. Dewangga tuh menurut saya nggak ada masalah di penarikan punchline-nya. Dia tuh jago. Melucukan sesuatu tuh jago. Tapi argumentasinya yang perlu dikuatin. Biar pijakan pondasi materinya tuh kuat. Lebih kuat lagi. Kemarin-kemarin udah oke, cuman kayaknya kalau dibagusin lagi jauh lebih kuat lagi gitu. Bisa lebih bagus maksudnya? Ya. Terus Virsal? Wah, Virsal bagus banget. Virsal bagus banget sih menurut saya. Virsal Jaktim? Iya. Bagus banget. Tapi ini hampir semua komik ya menurut saya. Yang saya rasakan ya, memang mental Jabodetabek tuh Beda ya? beda emang. Iya. Yang beda. Jadi kayak delivery-nya Virsal, Ambon, itu udah bukan delivery peserta, udah delivery penampil, udah delivery bintang tamu itu udah. Nggak ada bebannya gitu. Nah, di Dewangga tuh masih berasa kayak dia mengurutkan materinya di kepalanya gitu. Masih berasa gitu. Belum seluas Virsal, Rizky Ambon gitu. Kalau di olahraga, kalau di pingpong lah paling nggak yang gue tahu ya. Pingpong itu kita jago-jago, Dur. Untuk ukuran Asia Tenggara tuh kita jago. Atlet-atletnya. Dia baru aja ada yang juara junior Asia Tenggara. Kejuaraan Asia Tenggara. Setelah beberapa lama tidak juara. Dia bisa jadi juara karena si asosiasinya nih kirimnya sering ke luar negeri untuk bertanding. Bukan cuman tekniknya, Dur. Cuman lo supaya nggak gugup lihat megahnya hall luar negeri. Jadi disinyalir sama si pelatih ini. Anak-anak jadi nggak bisa main bagus. Karena dia begitu masuk, dia udah gentar sendiri sama megahnya hall. Demam panggung. Iya. Maksudnya tuh tekniknya udah bagus, segala macam bagus, bisa diadu lah sama ini. Tapi dia udah gentar sendiri ngeliat, gila bagus banget di Indonesia nggak ada gitu. Jadi nggak boleh kalau olahraga ya, begitu masuk, lo nggak boleh humble. Ya, gerakan lo tuh nggak boleh humble, Dur. Harus gitu. Ya biar rileks, bisa rileks. Iya. Biar semua otot tuh Iya, ibaratnya kayak engsel-engselnya tuh pada luas gitu. Lo harus tundukin dulu nih di ini lo gitu. Jadi jalan tuh harus ini. Gak usah cengas-cengas olahragawan ya. Gak usah cengas-cengas kayak gitu. Nah mungkin itu juga terjadi untuk komik-komik yang dari daerah mungkin. Begitu ngeliat megahnya gedung, kamera sana sini, ini juga. Mungkin ada gitu kali. Jadi biasain aja ke toko kamera lah. Sama ke hall. Atau ini sih, Suci tambahin fitur ini, heart rate. Maksudnya? Jadi mereka semuanya Pakai selama show itu dikasih jam. Jam yang bisa heart rate. Nggak perlu di tayangan, nggak perlu di lokasi yang tahu, tapi secara tayangan aja editannya. Jadi selama tampil tuh
ada heart rate-nya kita bisa tahu. Oh ini gugup nih. Jadi kayak terus oh dia belibet. Oh pantas heart rate-nya lagi 207. Pantas belibet lagi 207 nih. Udah bisa ya, kalau kita tempel, kita monitor di tempat lain bisa ya? Iya. Iya benar. Tapi kalau secara misalkan dia lagi tampil langsung ada di situ, takutnya nggak ganggu konsentrasi penonton, Iya. konsentrasi guru, Nanti aja juri. ditampilin pada saat penayangan. Tayangan aja waktu tayangan. Heart rate-nya segini nih. Iya. Pas lagi ngeblank, pas lagi Lucu banget. lucu banget. Oke juga tuh. Itu pasti akan kelihatan banget. Kayak misalkan ya, masuk pertama heart rate-nya 180. Iya. Dapat tawa pertama langsung 65. Iya. Relax, langsung langsung relax. relax, iya. Kan kita sering gitu kan. Iya. Tawa pertama tuh langsung relax langsung. Langsung fase aerobik. Fase threshold, fase maksimum. Gitu-gitu. Enggak, juri boleh lihat. Udah maksimum udah berhenti. Bahaya buat jantung. Jadi bahaya buat jantung nih, bahaya gitu. Iya, itu lucu juga sih itu. Ada harganya ya. Itu sih oke sih untuk jadi lebih manis lagi secara tayangan ya. Boleh lah, Mas Parno tolong itu. Ada harta. Iya, kalau nggak perlu dikasih jadi milik gitu. Iya. Kalau jadi milik mungkin mahal ya secara. Iya. Saya nggak tahu sih jam-jam kayak gitu berapa. Siapa tahu bisa disponsorin ya. Ya. Sama jam-jam itu. Ya, jadi secara penampilan kita jadi tahu gitu. Siapa lagi Dur yang lo komenin Dur? Biar fair Dur. Virsal, Eja, Ya, Eja bagus banget, Virsal bagus banget sejauh ini ya. Mukmin, Bagus. bagus. Ini yang dia nih. Terus Eh, Ili udah. Om Indro bagus. Om Indro bukan enggak ya? Bukan Om Indro enggak ya? Emang di atas enggak ya? Ya lo komenin aja nggak apa-apa. Host gimana? Wah, sudahlah lucu banget udah. Dokter. Dokter Saga. Oh iya yang Dr. orange Saga. itu ya. Dr. Iya, yang Saga. orange Dokter Saga. Ah, Dokter Saga ini sejauh yang saya lihat ya, POV-nya selalu menarik. iya. Betul kata Cing Abdul, peserta-peserta sekarang jago-jago ngambil POV-nya. Cuman kita nggak tahu sejauh apa dia punya materi. Karena begini, yang semuanya nulis-nulis. Tapi komika yang lain itu terbantu dengan punya banking materi. Yang kita tahu, ya mungkin di minggu ini dia nggak punya yang di tema ini saya nggak punya lagi banking materinya, tapi mungkin di minggu depan dia punya. Nah, karena sering open mic. Ya. Nah, kalau Dokter Saga ini kan di Freeport sana itu nggak ada ya panggung open mic. Jadi kita nggak tahu banking materinya dia sebanyak apa. Secara penulisan oke, secara POV oke. Tapi apakah dia bisa terus dapat ilham punchline untuk bikin terus setiap minggu yang kita nggak tahu. Tapi secara POV jago banget si Dokter Saga. Andri Sakti harusnya udah close mic 2 kali. Gak apa, saya berani ngomongin karena Andri Sakti kita satu komunitas, berteman baik juga. Jadi, dan dia udah mengamini itu. Dia udah mengamini itu di show 2 kan. Iya. Dia bilang saya dihujat-hujat Iya. gitu. Iya. Karena emang kelihatan emang harusnya Ripai ini yang masih lolos. Ripai harusnya masih lolos 2 kali, harusnya. Ratanco bagus banget. Ili udah close mic, Virsal bagus. Dewangga masih hit and miss, mudah-mudahan dia memperbaiki itu. Rizky Ambon, nah itu dia, Rizky Ambon tuh kepleset di show 2 kemarin itu. Iya. Jurinya, tuh komentar. Tolong juriin juri. Juri sesuai sih menurut saya, udah kapasitasnya Anjay sesuai. mewakili. Anjay Sudah mewakili. Menurut saya, iya. Cing Abdul Bang Radit mewakili dari praktisi. Om Indro mewakili dari secara komedi pada umumnya. Iya. Kak Nirina dari segi penampil, dari segi entertainernya udah
Mewakili lah. mewakili. Dia VJ MTV, maksudnya menaklukkan panggung, apa Iya. itu udah hatam lah seorang Nirina Zubir. Jadi dari segi entertainer dia paham lah bagaimana, mungkin dari segi bagaimana menyusun materi enggak, tapi dari segi membawakan materinya, menyajikannya, dia hatam lah di situ. Dia termasuk mungkin detail juga kalau menurut gue, Dor. Karena dia juga penampil ya. Jadi kadang dia detail tahu apa yang terjadi sama, ini lagi di beat ini, lo ngerasakan ini nih gitu. Dia bisa tuh. Iya, Dia tahu tuh gininya. betul. Karena dia itu dia penampil. Iya. Ini kalau maksudnya tanpa mengurangi hormat pada pihak-pihak itu, tapi menurut saya dibanding Nina Zubir dibanding dengan yang dulu siapa, Cia ya. Selin. Dibanding dengan Selin lebih berasa Kanirinanya gitu. Karena dia penampil yang sering bermonolog juga gitu. Walaupun bukan komedi. Ya, mungkin itu ya. Iya. Sehingga komennya pun dia bisa ngerasain apa yang dirasain orang Betul, kalau dia ngomong sendiri. betul. Iya. Betul. Benar. Nah itu. Kalau si host 3 orang ini, udahlah host 3 orang ini. Lucu-lucu banget, Dur. Kalau lo nonton pas ini sih, Dur. Ya Allah. Emang benar-benar Nah anak itu lucu. yang saya pengen tuh. Benar-benar, Dur. Ya cuman memang tetap poin pentingnya harus di materi pesertanya ya. Iya. Jadi materi pesertanya nggak boleh dipotong sama sekali. Iya. Kompas memperjuangkan itu. Jadinya durasi korbannya adalah durasi host atau durasi jurinya yang harus dikurangin. Iya. Cuman seandainya secara manajemen Kompas, maksudnya petinggi-petinggi direksinya itu membebaskan Suci itu, menurut saya tektokan-tektokannya host itu dimasukin lebih banyak, kayaknya lebih pecah. Konyol emang anak isi GJLS yang bener itu Iya. orang bener-bener kok bisa ya kayak gitu. Terlalu ya. kacau. Saya tuh ngerasa kayak, ini pasti ini nih mereka ada punchline ini, tapi nggak masuk. Pasti ada nih, pasti ada lanjutannya ini. Cuman nggak dimasukin. Iya. Yang ada satu yang akhirnya dijelaskan Regen itu yang tahu dia ubah jadi tempe. Itu dimasukin tuh. Dimasukin. Iya, kan dia bilang, boleh nggak sih ngobrol sama tukang tempe kalau nggak salah ya? Gue lupa tuh. Boleh nggak sih ngobrol sama tukang tempe? Terus langsung pecah. Ah. Nah saya yang nonton, saya iya. saya pikir, oh diksi tempe lagi lucu ya, gitu. Saya ngerasa lucu, cuman nggak selucu itu. Tapi secara studio membahana banget lucunya. Baru Regen jelasin bahwa di tag 2 itu. iya, sebelum ini itu udah tag. Dia bilang, lampu belum nyala. iya, dia bilang, boleh nggak sih ngobrol sama tukang tahu? Iya. Ternyata disuruh ulang. Disuruh ulang, betul. Yang diulang, dia bukan cari yang lain, dia cuma ganti tahu jadi tempe. Iya. Katanya nggak cukup waktu ya buat mikir. Iya. Jadi cuman olahan kedelainya aja yang Iya. diubah. Olahannya doang, kedelainya tetap sama, olahannya aja yang diubah. Dari tahu jadi tempe. Iya itu. Nah itu dijelasin tuh sama Regen dan lucu banget. Nah pasti saya sangat yakin GJLS tuh selama nge-host banyak nih hal-hal kayak gini terjadi. Lucu. Tapi emang harus dipotong. Enak banget. Syuting enak tuh, Dur. Syuting Suci ini gue tuh seneng. Ini Karena gue terhibur banget, bener. ini nggak sih Cing, secara penontonnya kita boleh bawa makan minum nggak? Nggak boleh ya? Nggak boleh kayaknya. Minum? Nggak tahu deh. Nggak boleh juga ya Kayaknya minum nggak ya? boleh deh. Emang kenapa? Takut lapar? Iya, Karena lama gitu? iya kan pasti. Kalau secara bodinya aja 3 jam ya, 3 jam itu mungkin secara pelaksanaannya mungkin bisa lebih dari itu kan, 4 jam taruhlah. Iya. Mungkin ya. Lapar ya. Nah 4 jam kalau kita di dalam terus, belum makan agak Gimana ya? gimana gitu. Iya benar juga. Iya kan ya? Karena saya rencananya Rabu besok ini saya pengen nonton sama Cindy. Rabu besok pengen ke Usmar nonton. Ketemu kita berarti. Nah Cindy tuh excited banget. Terus saya bilang lah ke Cindy, saya bilang, tapi ini ya jangan kaget ya, persiapan fisiknya ini nggak kayak kita nonton di YouTube. Di YouTube 1 jam doang kita nonton beres. Ini secara ininya ini bisa 3-4 jam dan setahu saya nggak boleh bawa makan minum gitu. Iya. Jadi pasti bakal capek banget.
Betul itu. Ada jeda ini nggak, break nggak? Ada jeda satu kali di antara sekian segmen ada satu segmen yang break. Yang Bisa keluar. penonton boleh keluar Ya, ke WC. Iya, boleh gitu ada. Oh iya. Itu ada. Boleh, karena kalau nggak ada kayak gitu, kasihan komik Kasihan. yang jadi headliner. Betul. Mungkin penonton udah pada lapar, ada yang ini. Betul sekali. Udah berapa menit? Sejamnya. Itu tadi suci 12. Ya. Tapi ini tanpa mengurangi perjuangannya teman-teman semuanya. Saya tahu itu berat sekali di sana teman-teman. Bukan menghakimi, bukan untuk sok tahu. Tapi kalau Andri Sakti, Anda close mic 2 kali. Lucu banget. Ada komik yang close mic 2 kali tapi masih tampil loh. Lucu banget Andri Sakti. Ya Allah. Iya. Oke lah Dur kalau begitu. Iya. Ini terima kasih ya Cahaya Relap sekali lagi. Oke, siap. Sama-sama, Buat yang Sing Abdul. pengen umroh bisa nih. Relap. Insya Allah teman-teman. Insya Allah kami menjaga amanahnya teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk beli show Anak Lama Kerah yang saya sudah jelasin tadi ada di 10 kota teman-teman. Teman-teman cek aja IG saya maupun IG-nya Comika Event untuk tahu. Sekarang masih ada periode early bird, tapi beberapa kota sudah sold out, beberapanya belum. Yang sudah sold out teman-teman boleh tunggu nanti di periode pre-sale. Tanggal pre-sale itu mulai dari 11 Mei. 11 Mei sampai 10 Juni kalau nggak salah. Itu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Semua tiket bisa beli di abdurarsyad.com. Saya Abdur pamit. Cing Abdul juga pamit. Salam satu panas. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.